Apa HP ini? Pakai ini. Ya, silakan Ustadz Wafi. Yuk, langsung. Apa yang mau dibahas? Kita bahas yang ringan-ringan aja Ustadz, masalah ketidakadilan gitu loh. Kita tadi lagi bahas mengenai apa ya saya bilang ya, ketidakadilan di negara kita ini Pak Ustadz, ya kan? Dari kamu ngomong dulu 5 menit terus saya ya. Baik, lanjut. Baik, tadi nyambung aja ya. Jadi gini Ustadz, jadi dari sudut pandang saya ini, masyarakat Muslim pada umumnya itu masyarakat yang begitu mudahnya digerakkan melakukan gerakan-gerakan yang memaksa gitu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya yang menimpa Arswendo, ya. Arswendo pada waktu itu dia membuat polling. Pollingnya itu adalah siapa tokoh favorit kalian. Nah, ketika dibuat tokoh favorit kalian, terkumpullah di situ tokoh favorit pertama Soeharto, favorit kedua bla bla bla, keempat Arswendo, kelima Muhammad. Gara-gara itu dibilang penistaan. Coba, ngeri kan? Langsung demo di mana-mana, kantor tabloidnya di demo di mana-mana, akhirnya Arswendo kena penjara 5 tahun. Itu kasus, itu berkaca dari situ. Kemudian Pak Ahok juga begitu. Dia hanya ngomong masalah adanya orang-orang yang menunggangi kitab suci bla 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 bla, akhirnya apa? Di demo kena. Terakhir AB dilaporkan, laporannya nggak jalan-jalan. Tapi gara-gara di demo langsung masuk. Jadi setelah saya pelajari kasusnya ini Pak Ustadz, jadi memang jurus ampuh kalian ini adalah demo, membuat huru hara supaya yang kalian paksakan supaya itu menista agama jadi menista agama. Ini sungguh sangat miris. Dan yang baru-baru terjadi sama AB anak Batak. Nah, sekarang pun yang masalah si Agatha ya. Kan lapor tuh di mana-mana tuh. Si ini lapor segala macam pada lapor. Nah, sekarang begini Ustadz Wafi. Kalau memang kita gentle, kenapa sih tidak dibiarkan saja kepolisian yang memproses? Kenapa sih kok harus main geruduk-geruduk? Coba bisa nggak kita ini debat, diskusi ya? Kalau ada penistaan laporkan ke polisi, nggak usah demo-demo. Saya yakin ya, Agatha selama tidak digerebek rumahnya, kasusnya nggak akan diproses. Saya jamin, seperti kiamat, nggak akan diproses kasusnya. Karena apa? Karena nggak ada yang melanggar pidana. Yang dikatakan Agatha bahwasanya begini dan begitu setelah saya selidiki, ya, walaupun ada kata-kata tambahan-tambahan narasi-narasi yang dia bikin sendiri, ada dasarnya. Makanya saya bilang begini Ustadz, seandainya nih kita mau jujur-jujuran, ya, apa yang kalian perbuat seperti yang dilakukan Zakir Naik, ulama kalian, membahas-bahas Bible di hadapan 40.000 jamaah, difasilitasi oleh negara, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, didampingi oleh organisasi-organisasi Muslim, MUI ada, Mualaf Center Indonesia ada. Kejadiannya sudah terjadi, nggak mungkin lagi kita balik lagi. Artinya apa? Artinya Ustadz Wafi, kalau sudah seperti itu, maka harus ada keadilan bahwa kami orang Kristen harus boleh juga membahas Quran kalian. Dan ketika kami bahas Quran kalian, ketika kami bahas agama kalian, jangan marah-marah. Apalagi menggeruduk rumah, membuat situasi menjadi huru-hara sehingga polisi terpaksa, dalam tanda kutip, terpaksa harus memproses kasusnya. Walaupun kasusnya sebenarnya nggak ada. Seperti itu Ustaz Wafi. Kita nggak bahas materi dulu Ustaz Wafi, kita bahas soal keadilan ini aja dulu lah. Gimana kira-kira? Karena saya yakin nih, kalau kami mengundang seorang pendeta membahas-bahas Quran dari Gelora Bung Karno ditonton oleh 40.000 orang Kristen, pasti nanti terjadi yang tidak-tidak. Begitu Ustaz Wafi dari saya pembukaannya. Silakan Ustaz Wafi.
Tunggu ya, tunggu waktunya keluar. Yuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bagi kaum muslimin wal muslimat, dan salam sejahtera terhadap teman-teman Kristen semua yang menonton dimanapun kalian berada. Di sini saya Abdul Wafi ingin menyampaikan mengenai tentang apa yang disampaikan oleh Mas Edis terkait ketidakadilan agama, saudara. Jadi begini, setiap perkara di Indonesia itu diatur secara jelas di dalam hukum KUHP. Setiap aturan yang ada di negara Indonesia diatur secara jelas di dalam hukum KUHP. Contoh, saya kasih, penistaan agama. Itu tertulis dalam KUHP 156A. Atau juga dibahas pada KUHP 175, 176, dan 177 pada tahun 2003 yang terbaru. Nah, pasal KUHP tentang penistaan agama itu dibahas jelas di dalam undang-undang bahwa ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu yang dapat mengotori sebuah agama, dapat merendahkan atau nilainya menghina sebuah agama, maka siapapun berhak dilaporkan, saudara. Mau dari umat Islam ataupun umat Kristen. Siapapun berhak. Demo. Apakah demo dilarang oleh negara? Tidak, saudara. Kristen mau demo, silahkan. Yang penting ada undang-undang yang melatar belakangi demo tersebut. Bayangkan, Mas Edis, kita dijajah 3,5 abad oleh orang Kristen. Kemarin yang korupsi 271 triliun dan triliun-triliun yang lain, rata-rata orang Kristen. Saya anggap dia oknum. OPM yang ada di Papua, dia orang Kristen. Nah, itu adalah oknum-oknum yang kemudian berhak dilaporkan. Apakah kemudian demo itu diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Dasar diatur, saudara? Apakah pemerintah melarang? Tidak. Itu adalah suara masyarakat karena kita adalah negara demokrasi, saudara. Jadi kita mau membahas adil atau tidak versi Indonesia, kita harus paham apa itu KUHP dan bagaimana kemudian Undang-Undang Dasar 1945 diatur tercatat jelas di dalam aturan-aturan Indonesia. Siapapun boleh melaporkan, siapapun boleh berdemo ketika dia memang merasa apa yang akan menjadi suara dia ditolak oleh pemerintah. Demo, tidak apa-apa. Jangan kemudian Mas Edis menolak sesuatu yang sudah aturannya boleh. Jangan kemudian Mas Edis menolak sesuatu yang aturnya memang kita punya hak. Kalau memang teman-teman Kristen seumpama ada yang mau dilaporkan dalam pihak Islam, laporkan, saudara. Laporkan. Tidak apa-apa, kita siap. Dan penjara itu sebenarnya hukuman yang sah. Ya, hukuman yang sah di negara kita. Kalau kita buka Bible, kita buka Al-Quran, sebenarnya aturan kita sudah jauh berbeda. Contoh, di dalam perjanjian lama, kalau melawan orang tua harus dirajam. Kalau di kita, sangat dilarang untuk melawan orang tua. Itu aturannya berbeda. Nah, kita ini hidup di negara yang aturannya sudah ada. Demokrasi itu sangat disetujui oleh semua pihak. Nggak ada satupun yang menolak negara Indonesia negara demokrasi. Jadi kita berbicara hukum itu ada pasalnya, Mas Edis. Harus pahami dulu. Jangan kemudian Mas Edis menolak ini, menolak itu, tidak adil ini, tidak adil itu. Lakukan seperti yang Islam lakukan kalau Anda memang merasa benar. Tidak apa-apa, Mas Edis. Kita legowo ketika sumpama ada orang Islam menghujat, menghina Tuhan orang lain. Laporkan sesuai dengan pasal yang sudah Anda tetapkan. Oh, ini mengotori Tuhan kita, agama. Contohnya di dalam Google. Di dalam Google kalau kita lihat banyak foto-foto Yesus seumpama. Ya, seumpama ya, saya kasih contoh. Kemudian saya menampilkan foto Yesus yang di Afrika, yang kulitnya hitam, yang tidak ganteng sama sekali. Apakah itu kemudian penistaan? Oke, laporkan. Karena foto Yesus menurut sesuai aliran masing-masing berbeda.
Apakah ketika kita menampilkan Yesus yang dipajang di gereja tidak memakai baju, apakah penistaan? Dibahas begitu. Sekian, terima kasih. Pagi aku mau jadi aku Suaranya gak ada Mas Edi, suaranya gak ada. jadi aku sering tuh kayak yang mereka bahas itu aku coba cari Iya, jadi Ustadz Wafi, ini kita agak sedikit menyimpang nih Ustadz Wafi. Yang saya bilang tadi begini loh Ustadz Wafi. Pertama-tama yang saya katakan kepada Ustadz Wafi adalah soal penistaan agama. Ini kita kok lari ke masalah OPM, lari ke masalah korupsi 271 triliun. Ini nggak nyambung Ustadz Wafi. Saya gimana ini? Apakah memang seluruh kualitas Ustadz seperti ini? Saya agak berat ini kayak gini. Kita kan membahas tentang penistaan agama, bukan membahas korupsi, bukan membahas gerakan separatis. Begini loh Ustaz, kita ini kan sama-sama para pendebat nih, ya kan? Yang jadi masalah itu begini Ustadz Wafi, kalau Muslim bahas Bible seperti yang dilakukan Zakir Naik, ada contohnya langsung loh, difasilitasi oleh negara, ya kan? Kenapa saya katakan difasilitasi oleh negara? Karena menggunakan alat-alat negara. Contoh alat-alat negara yang dipakai itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dipakai itu untuk mengawal Zakir Naik membahas-bahas kitab suci orang. Ya kan? Nah, lalu diberikan juga fasilitas-fasilitas negara. Contohnya stadion. Karena stadion itu pasti bukan milik pribadi, itu pasti milik negara. Dipakai loh stadionnya itu membahas-bahas Bible, membahas-bahas kitab suci kami orang Kristen. Nah, itu bukan penistaan agama namanya. Bayangkan Ustadz Wafi, tolong Ustadz Wafi jujur. Kalau sempat ada orang Kristen membuat acara yang sama, coba. Kami bikin acara di Gelora Bung Karno, membahas Quran, menantang-nantang umat Muslim, bahwasanya kalau ada umat Muslim begini, apa yang terjadi Ustadz Wafi? Gitu loh. Nah, sekarang ini Ustadz Wafi, yang terjadi apa? APII, Apologet Islam Indonesia, melaporkan ABCD. Karena penistaan agama. Sekarang ayo kita ngaca. Apakah orang-orang APII tidak melakukan hal yang sama? Coba kita kalau mau jujur. Contoh, saya kasih contoh. Bagaimana si Nora mengatakan bahwasanya semua perempuan orang Kristen itu adalah petetecur katanya. Ada videonya, dia bilang begitu. Semua perempuan Kristen itu katanya pecur katanya. Kan itu sudah penistaan namanya. Masa dia bilang seperti itu? Terus si Juma mempelesetkan haleluya menjadi haleludah. Coba. Jadi kalau kita mau jujur nih, mau jujur-jujuran, orang-orang APII nggak semuanya. Kalau Ustadz Wafi selama ini saya lihat nggak ada watak-watak seperti itu. Wafi, Alif, itu saya akui nggak punya watak-watak tukang hujat. Gitu loh. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kenapa kok wadah APII yang berisi orang-orang seperti itu melaporkan yang dari pihak Kristen, apologet Kristen atas tuduhan penistaan agama?
Dan cara liciknya, saya lihat di channel-channel kalian memprovokatori, memenggal video orang, memotong video orang, lalu mengatakan, lihat orang ini menista agama kita. Apa tidak mendidih darah kalian bahwa Rasulullah dikatakan begini? Kalian menghasut orang di channel-channel itu. Nggak kasihan kalian dengan keselamatan mereka. Gitu loh. Kalau memang melanggar hukum tinggal laporkan ke polisi. Kenapa harus bikin video-video hasut-hasutan seperti itu? Cobalah kalau kita fair-fairan begitu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Oke. Kita tunggu waktu ya. Ya. Tunggu waktu. Tuhan kami nggak perlu dibela. Tuhan kami nggak perlu dibela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita berdiskusi, Mas Edi sudah merendahkan saya. Apakah kualitas Ustadz seperti ini? Nah, bahasa seperti itu kan tidak etis sebenarnya, Mas Edi. Tidak etis. Dalam perdiskusian yang dewasa, bahasa menyerang pribadi seperti itu tidak etis. Kenapa? Saya menampilkan OPM Kristen, yang menjajah Indonesia Kristen, kemudian yang korupsi Kristen. Kenapa? Itu menunjukkan karena Anda tadi membawa-bawa Indonesia tidak adil gitu loh. Anda membawa-bawa negara ini tidak adil. Kalau sama-sama seperti itu ya sama gak adilnya. Ada oknum-oknum kemudian. Kenapa pelanggaran? Yang tidak tuh. Enggak, rokok tadi, rokok. Nah, kenapa? Karena sampai bawa-bawa negara katanya tidak adil. Kalau konsepnya seperti itu gak seperti itu, Mas Edis. Saya akan menampilkan oknum-oknum Kristen yang kemudian sampai sekarang bebas. Tidak ada hukuman apapun. Sama kan? Gitu loh. Lalu kenapa masalah pelaporan? Contohnya Mas Edis. Sampai menampilkan Nora. Contohnya ya. Nora mengatakan bahwa wanita-wanita Kristen pelacur, seumpama. Bang Zuma, seumpama, mengatakan begini-begini. Jauh sebelum mereka mengatakan seperti itu. Sofiatul Al-Hayat sudah mengatakan Nabi Muhammad cabul, Mas Edis. Jauh sebelum mereka mengatakan seperti itu. Pendeta-pendeta Anda, oknum, ya, di dalam YouTube-nya sudah mengatakan dengan merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka ditangkap? Mereka bebas sampai sekarang, Mas Edis. Apakah ada yang menangkap Sofiatul yang ngaku-ngaku ada di Amerika padahal dia di Indonesia? Mereka aman-aman saja, Mas Edis. Kiamat di depan mata saya. Dia mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Apakah dia ditangkap? Aman sampai sekarang, Mas Edis. Lalu bagaimana dengan pelaporan-pelaporan yang sekarang? Dosma yang mengawali pelaporan itu. Apakah Dosma orang Islam? Kristen. Apakah kemudian kita tidak menanggapi? Loh, kalau ada teman-teman Kristen mencoba melaporkan Bang Zuma, mencoba melaporkan Ukhti Nora atau yang lain, Unirifa. Kalau Islam itu tidak pernah cari gara-gara, Mas Edis. Tapi kalau di awal-awal sudah ada yang melaporkan dan ternyata apologet Kristen tidak mampu menghentikan tindak laku Dosma, ya kita welcome. Ayo sama-sama laporkan. Jangan dikira kita diam sekarang. Jangan kita diam. Akan ada seperti 212 yang kedua nantinya. Jadi ternyata apologet Kristen sekian banyak tidak bisa menghentikan satu Dosma yang melapor-laporkan sekarang. Tidak bisa. Mereka tidak mampu. Padahal setiap hari mereka baca kitab suci. Setiap hari mereka menyebut nama Yesus. Tidak mampu menghentikan Dosma. Ya, ketika Dosma mengawali Islam, kalau diawali kita tidak pernah diajari mundur, Mas Edis. Qad ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Kita datang kepada kalian dengan kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan, kata Sayyidina Khalid bin Walid. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalau ternyata sekelas apologet Kristen yang semuanya orang-orang keren, nggak bisa menghentikan laporan Dosma. Ketika tidak bisa,
ya kita harus adil dong, seimbang. Ya kita laporkan juga bahwa jauh sebelum Ukhti Nora mengatakan demikian, jauh sebelum Akhi Zuma mengatakan demikian, jauh sebelum teman-teman apologet Islam mengatakan demikian, sudah ada YouTube kemudian orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad begini, Allah begini, Al-Quran begitu, dan lain sebagainya, dan mereka aman-aman saja sampai detik ini, saudara. Begitu Mas Edis. Tapi kayak saya, ya kalau saya pribadi, saya lebih suka diskusi yang santai, yang ilmiah. Kalau saya itu. Tapi ketika kemudian saya melihat, kemudian teman-teman saya kok dilaporkan, saya melihat Mas Edis. Awalnya, ketika Bang Zuma dilaporkan, saya melihat apakah teman-teman apologet Islam, apologet Kristen bisa menghentikan jejak langkah atau laporan-laporan yang dilaporkan oleh Dosma. Ternyata tidak bisa, tidak mampu. Ketika tidak mampu, ya sudah. Kita juga mengawali dengan laporan-laporan yang sama. Nanti kan kita ketemu di pengadilan. Kita akan diskusi di sana, Mas Edis. Begitu. Baik, kita tanggapi ya. Saya tanggapi. Mana waktunya, Ustadz? Ya, begini Ustadz Wafi. Kenapa saya katakan, waduh, masa Ustadz seperti ini kualitasnya? Gini loh, kita ini kan sedang membahas tema tentang penistaan. Tapi Ustadz Wafi kok larinya membandingkannya dengan gerakan separatis, kemudian membandingkannya dengan orang yang korupsi. Makanya tadi saya bilang begitu. Adapun seperti itu Ustadz Wafi, maksud saya supaya kedepannya Ustadz Wafi berubah. Karena yang dibahas nih A bukan B gitu loh. Nah kemudian tadi masalah ini ya, siapa yang memulai duluan? Ustadz Wafi, kalau kita seperti itu, nanti kita ujung-ujungnya itu ke akar masalahnya Ustadz Wafi. Nanti kalaupun Ustadz Wafi bilang sebelum ini, ada ini, nanti saya balik lagi. Channel di negara kita ini yang pertama bahas-bahas atau menjelek-jelekkan kekristenan, itu channel yang pertama itu punyanya yang orang Kendari itu namanya siapa itu yang kalau ngomong pemirsa jumpa lagi dengan saya, siapa itu yang bapak-bapak tua itu, siapa sih namanya? Aduh, jadi lupa saya namanya siapa itu. Pokoknya itulah, itu channel pertama yang dipunya dia. Ya. Sebentar, siapa tahu ada yang ini. Aduh, jadi ketutup layar saya gara-gara ada konsumsi. Bukan. Namanya siapa sih? Aduh, lupa saya namanya. Pokoknya itulah, punyanya bapak itulah pertama. Ya kan, yang orang Kendari itu. Kemudian ditanggapi sampai panjang sekarang. Tapi kita nggak usah ke situ. Kalau saya langsung ke akarnya aja lah. Akarnya langsung saya cari. Ternyata ini saya harus akui. Akarnya itu Al-Quran. Ayo. Bayangkan langsung ke Quran loh akarnya. Akarnya adalah adanya sebuah kitab yang muncul abad ke-7 mengatakan bahwasanya sosok yang anaknya Maryam itu, yang dia itu mengandung secara ajaib dari seorang perawan itu, tidaklah disalibkan, tetapi diserupakan. Nah ini akhirnya membawa satu polemik panjang sampai debat sekarang ini. Jadi kalau dicari akarnya itu sebenarnya Al-Quran Pak Ustadz. Itu harus diakui. Jadi perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena kitab Anda yang datang abad ke-7 membahas-bahas tentang salib. Dikatakan di situ bahwa sesungguhnya Isa itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Nah, sekarang Isa ini siapa? Untunglah para penerjemah itu tidak menerjemahkan Isa itu sebagai Yesus. Kalau Isa sebagai Yesus sudah tambah runyam lagi perdebatan kita, tambah tajam lagi perdebatan kita. Nah, tapi di buku-buku yang lain udah jelas bahwa itu memang merujuk kepada sosok Yesus itu. Nah, jadi mau nggak mau memang terjadi perdebatan itu, Pak Ustadz. Terjadi.
Gitu loh. Nah, memang sekarang ini yang sedang kita pikirkan itu adalah bagaimana perdebatan itu terjadi secara sehat gitu loh. Nggak main hujat-hujatan, nggak main maki-makian. Nah, kita tentu saja saya nggak bisa ngontrol orang loh, Pak Ustadz. Saya nggak bisa ngontrol orang. Nah, kemarin itu pemicunya kenapa bisa seperti itu kan gara-gara si Entok ini kan cari-cari panggung di depan orang-orang API. Orang-orang API juga mau pansos ke situ. Makanya si Juma seperti gerakan-gerakan nantang-nantangin, si Ripa dan sebagainya. Akhirnya yang laporkan juga bukan kami. Gitu loh. Nah yang jadi masalah itu sekarang begini loh. Kenapa? Saya begini ya, yang saya lihat. Apakah APII melapor ini motifnya adalah karena agama atau karena Zuma? Kalau saya lihat bukan karena agama. Karena selama ini sebelum si Juma dilaporkan, nggak ada Agatha dilaporkan, nggak ada AB dilaporkan. Jadi seperti seolah-olah udah kena pukul, udah kalang kabut, akhirnya pukul sembarangan, siapa aja yang kena. Nah jadi saya pengenlah kejujuran dari teman-teman sekalian lah. Karena ada sebagian juga nih dari yang muslim-muslim yang masih murni-murni juga, saya lihat masih ada. Tapi yang saya lihat nampaknya sekarang ini sudah memenuhi kepentingannya si Juma, bukan kepentingan agama lagi. Tapi udah kepentingannya seseorang tertentu. Seperti itu. Silakan. Mana? Yuk. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Mas Edis, yang pertama kali melapor tuh siapa sih sebenarnya? Kristen atau Islam? Ratu Entok dilaporkan pertama kali. Bang Zuma, Ukhti Nora, Uni Rifa, 4 dilaporkan. Masa kita gak mau balas? Ya rugilah Mas Edis. 4 dilaporkan. Masa kita diam saja? Ya rugilah. Karena kita sama-sama punya hak. Gini Mas Edis, kalau Mas Edis mengatakan bahwa awal mula pemicu perdebatan adalah Al-Quran, lalu seolah-olah Mas Edis menyalahkan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, yang kemudian dinarasikan Nabi Isa tidak disalib, saudara. Itu adalah pemicu. Kenapa Al-Quran membahas salib? Kalau itu sebagai pemicu perdebatan, maka saya katakan bukan Al-Quran yang bersalah Mas Edis, tapi perjanjian baru yang bersalah. Kenapa kemudian jauh sebelum datangnya perjanjian baru tidak pernah dinarasikan Tuhan itu manusia, Mas Edis? Jauh sebelum perjanjian baru datang tidak pernah orang Yahudi meyakini yang namanya Yesus ini adalah sebuah nubuatan. Yahudi mana yang kemudian meyakini bahwa Yesus ini nubuatannya sudah ada? Mayoritas Yahudi tidak ada yang menerima. Kalau Al-Quran sebagai pemicu, maka perjanjian baru juga menjadi pemicu. Bahkan jauh lebih awal perjanjian baru. Dinarasikan dalam perjanjian lama kitab orang Yahudi Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat Tuhan akan mati yang melihat. Kenapa di perjanjian baru yang melihat Tuhan-Tuhannya yang mati? Kok kebalik-balik? Nah, ini kan pemicu. Umat Yahudi tidak pernah mengakui kalau kitabnya bisa disandarkan dengan kitab Anda. Tetapi Anda kemudian mengatakan bahwa kitab perjanjian baru tidak akan pernah ada kalau sudah ada perjanjian lama. Tanpa menempelkan sebuah kitab kepada kitab orang Yahudi, saudara, maka perjanjian baru tidak pernah ada, saudara. Berarti pemicunya bukan Al-Quran, yaitu perjanjian baru. Begitu seharusnya. Kalau kita mau menilai fakta sejarah, jauh sebelum Al-Quran ada, perdiskusian apakah Yesus yang disalib itu sudah ada, Mas Edis. Jauh sebelum Al-Quran ada, siapa yang disalib itu sudah menjadi perdebatan di antara kalian. Apakah bisa saya tampilkan datanya? Bisa, Mas Edis. Sehingga Al-Quran hanya menarasikan sebuah fakta sejarah bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak disalib. Kalau kemudian para apologet mengatakan Yesus dan Nabi Isa berbeda, kenapa kemudian
para gereja semuanya banyak yang menggunakan gereja Isa Al-Masih, Mas Edis. Apakah kemudian kita melaporkan gereja-gereja itu ke polisi? Bertahun-tahun di Indonesia tidak ada satupun umat Islam yang melaporkan gereja-gereja atas nama Isa Al-Masih sebagai penistaan agama, saudara. Tidak ada. Kita biarkan, tidak apa-apa. Kalender yang diresmikan oleh negara tanggal 25 Desember. Kelahiran siapa? Isa Al-Masih. Baru-baru ini aja diganti Yesus Kristus. Apakah kemudian 25 Desember tidak menjadi perdebatan di antara kalian? Jauh sebelum adanya kalender, kalian sudah berdebat mati-matian. Apakah Yesus lahir di bulan Elul atau di bulan Taf? Kalau menurut kalender Yahudi, Taf ada Elul yang seharusnya musim panas itu ada di bulan Agustus. Kenapa kemudian ada di bulan Desember, musim dingin? Perdebatan seperti itu sudah ada di antara kalian. Al-Quran kemudian hanya menarasikan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Dan itu juga dinarasikan oleh para ulama tafsir seperti dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa di kalangan umat Kristen yantahi ila aqwamin qalilina lam yattafiq alaihim al-kidhbu. Perdebatan masalah apakah Yesus yang disalib atau tidak itu sanadnya tidak kemudian mutawatir, hanya kembali kepada orang yang sedikit yang bisa jadi mereka berbohong. Itu kan ilmiah. Kalau pemicunya Al-Quran, maka jauh sebelum itu Yahudi sudah merasa dinistakan agamanya karena selalu ditempelkan kitab sucinya dengan perjanjian baru, saudara. Mohon maaf, karena Anda membawa Al-Quran. Jadi sebenarnya kita santai-santai saja. Dan kenapa takut sekali sih di penjara gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik ya, kita tanggapi lagi teman-teman ya. Baik, kita tanggapi. Baik ya, begini Ustadz Wafi ya. Jadi Anda sendiri sudah mengakui bahwasanya kitab Anda itu datang sebagai salah satu biang masalah. Lalu Anda melemparkan masalah itu, kalau gitu masalahnya adalah di perjanjian baru. Begini Ustadz Wafi, masalahnya yang berdebat itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tentang apakah Yesus itu Mesias atau tidak. Nah ini Islam datang dari mana? Gitu loh. Apa hubungannya ini agama dengan kami? Bukan keturunan Abraham, ya kan? Datangnya dari Arab, Tuhannya beda, tapi kok ditempel-tempelkan ke agama kami. Itulah salah satu video Agatha sampai dia emosi mengatakan, dia kata-kata, cuy, kami tidak mau Tuhan kamu tempel-tempelkan kepada Tuhan kami. Loh, sekarang begini Ustadz Wabi, dalam Quran ada loh ayat yang mengatakan sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Loh, Anda datang dari mana ini agama? Bukan. Jangan tempel-tempelkan dong Tuhan Anda kepada dengan kami. Nah ini masalahnya di situ Ustadz Wabi. Memang intinya begini, mau tidak mau terjadi perdebatan. Karena apa? Karena kitab kalian itu nempel-nempel di kitab kami. Gitu loh. Apa yang dikatakan Bible? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya Tuhan itu memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan Israel, bukan kepada orang Arab. Lah ini orang Arab siapa kok nempel-nempel gitu loh. Ini yang jadi masalah. Makanya orang Arab itu tidak punya hukum-hukum Tuhan. Makanya di dalam Bible itu selalu kata-katanya begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kata kuncinya loh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya Ismail.
Makanya ketika Anda baca Quran, Pak Ustadz, tidak pernah ada Al-Quran itu menyebut anaknya Ismail. Nggak ada. Ya karena memang keturunannya nggak diperhitungkan. Coba, selalu konsentrasi Al-Quran dan konsentrasi Bible itu merujuk kepada keturunannya Ishak. Makanya keturunan Ishak ini jadi para nabi, akhirnya jadi bangsa Israel. Dan kepada bangsa Israel inilah diberikan hukum dan ketetapan-ketetapan supaya segala bangsa datang kepada Israel untuk menerima terang dan kebenaran itu. Lah ini kok malah datang ke Arab? Gimana? Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jelas bahwa terang ya yang datang dari bangsa Israel itu akan menerangi segala bangsa. Bukan dari Arab, Pak Ustadz. Gitu loh. Ini yang dari Arab ini siapa ini? Kok nebeng-nebeng ke sini? Kalaupun terjadi perdebatan, yang berdebat itu Kristen sama Yahudi. Soal tentang apakah Yesus itu Mesias. Hanya itu perdebatan Islam dan Kristen. Gak ada lain daripada itu. Masalah Tuhan jadi manusia. Di perjanjian lama manusia melihat Tuhan, Tuhannya mati. Di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Ini makanya yang saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Bapa. Bapa itu gak pernah jadi manusia. Jangan menyerang keyakinan yang tidak kami yakini. Kalian itu kalau menyerang begitu kewanes. Orang-orang yang percaya Bapa menjelma menjadi manusia, kami nggak percaya itu, Ustadz. Makanya yang saya bilang, tolonglah Ustadz, jangan menyerang sesuatu yang tidak kami yakini. Makanya kami itu nggak percaya Bapa itu menjelma jadi manusia, nggak percaya. Yang datang menjadi manusia itu adalah Sang Mesias, Firman yang menjadi manusia. Seperti itu, Pak Ustadz. Jadi jangan ada narasi-narasi seperti itu lagi. Perjanjian lama manusia melihat Tuhan, manusia mati. Perjanjian baru kebalikannya. Silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Edis mulai bingung ini. Ingat Mas Edis, saya tidak akan menarasikan sesuatu sebelum Anda yang memulai. Anda mengatakan polemik terjadi karena Al-Quran. Maka jauh sebelum Al-Quran, polemik itu jauh lebih dahsyat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka berarti bukan Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan apa yang terjadi dahulu. Ingat, saya garis bawahi ya. Al-Quran hanya menceritakan apa yang terjadi dahulu, guys. Antara apa? Antara umat Yahudi dan perjanjian baru orang-orang Kristen. Anda sangat lucu mengatakan menyalah-nyalahkan orang Arab, Cok. Kenapa? Gini, yang namanya Tuhan tidak boleh rasis, bro. Masa Tuhan rasis banget harus bangsa Israel? Makanya Nabi Muhammad datang kemudian rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat seluruh alam. Arab, Indonesia, Betawi, apapun rasnya, maka semuanya mendapatkan hukum yang sama. Kalau Anda mengatakan, mana ini kok Arab ikut-ikut nebeng? Loh, apakah berarti Tuhannya orang Arab berbeda dengan orang Bani Israel? Apakah kemudian Ishak berbeda Tuhan dengan Nabi Ismail? Anda membedakan antara Abraham, Yakub, Ishak dengan Nabi Ismail. Bayangkan, padahal mereka satu bapak. Oke, Nabi Ibrahim punya istri yang bernama Hagar, punya anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak punya istri yang bernama Sarah, punya anak Ishak. Apakah kemudian Tuhannya berbeda lalu Anda membeda-bedakan? Padahal di dalam Sanhedrin 43A, kitabnya orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi. Sanhedrin 43A nomor 20, saudara, bahwa Yesus bukan disalib tapi dirajam. Bayangkan. Bukan kata Al-Quran, bukan kata kita umat Islam, tapi kata orang-orang Yahudi yang mengimani kitab Sanhedrin dan ikut diakui oleh semua orang Yahudi. Bukan disalib tapi dirajam. Makanya Al-Quran mengatakan dengan tegas di dalam surah An-Nisa, wa ma qataluhu yakina, mereka sedang tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sanhedrin mengakui, apalagi Islam.
Seperti itu. Lalu kemana kabarnya perjanjian baru? Yang kemudian merusak ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Bahkan di dalam Kejadian 15, saudara, yang akan diberi kuasa atas sungai Efrat dan sekitarnya Nabi Ismail, bukan dari Ishak. Gitu loh. Kalau Anda selalu membeda-bedakan Ismail, Ishak beda, Ismail, Ishak beda, Bani Israel, Arab beda. Loh, apakah Tuhannya berbeda? Apakah Tuhan mereka berbeda? Sama. Makanya Nabi Muhammad datang sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada ras, tidak ada suku, tidak ada darah, tidak dari keturunan apapun. Nabi Muhammad menjadikan semua Tuhannya sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah Yahudi kemudian menarasikan Tuhan seperti di dalam perjanjian baru, menjadikan Tuhan orang dari orang Bani Israel? Nah, perkara semua itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bani Israel juga diceritakan dalam Al-Quran. Makanya Nabi yang terbanyak yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Allah mengatakan, ya Bani Israel, ya, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israel memang pernah menjadi umat terbaik di zamannya. Dibahas oleh Al-Quran. Tapi karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu, maka Allah datangkan umat Islam sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ilmiah namanya, ada dalilnya, ada datanya. Kalau Anda mengatakan yang memicu Al-Quran, maka jauh sebelum itu perdebatan Anda dengan umat Yahudi sudah dak karuan, Mas Edis. Orang Yahudi sekarang merasa ternista oleh apa-apa yang tertulis di dalam perjanjian baru. Loh, Tuhan kita bukan manusia. Tuhan kita ada kelihatan. Makanya ada namanya apa itu? Slosa asal ikarim. 13 keimanan Yahudi. Yang nomor 4, yang namanya Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak boleh sama dengan apapun. Dinarasikan dalam Al-Quran, ya. Laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Nah, kalau cuma seperti itu kita berdiskusi dengan sehat. Dak kayak Dosma langsung melaporkan 4 orang Islam. Ya kita balaslah. Gitu. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Kita tanggapi satu-satu teman-teman. Baik ya, saya tanggapi ya. Jadi begini Pak Ustadz, mengenai kata-kata Tuhan yang rasis. Begini Ustadz, bahkan di dalam Quran sendiri itu tertulis bahwasanya Bani Israel itu dilebihkan di atas segala bangsa. Tapi ketika orang Islam saya tanya, kenapa bisa begitu? Pasti kalian nggak bisa menjelaskan itu. Pasti nggak bisa menjelaskan. Jadi begini Pak Ustadz. Pada waktu itu, seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini, semuanya adalah pendosa. Semua berbuat dosa. Ada satu orang benar yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Abraham. Melalui satu orang inilah Tuhan akan menyelamatkan seluruh manusia. Makanya yang dipilih itu adalah dari keturunan Abraham. Supaya dari keturunan Abraham itulah nanti Tuhan membentuk satu umat yang dipersiapkan untuk melahirkan sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Itu kenapa disebut bangsa Israel itu di atas segala bangsa, dipilih. Tapi narasinya sebenarnya bukan di atas segala bangsa. Kalau di atas segala bangsa, nah itu rasis malahan. Orang Israel itu adalah umat yang dipilih. Karena apa? Karena dari keturunan Abraham. Gitu loh. Nah sekarang kalau dibilang Tuhannya beda-beda Ustadz. Ya. Sekarang tahun 2024. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita kembali ke penggalian sejarah, setiap bangsa ini Tuhannya beda-beda. Gali di Jawa Timur, gali di Jawa Barat, gali di Sulawesi, gali di Sumatera. Tuhan yang disembah orang di Sulawesi nggak sama dengan Tuhan yang disembah di Jawa Barat.
Sekarang 2024 iya, karena udah ada masuk penyebaran agama. Pada waktu itu zaman Abraham beda, Ustadz. Zaman Abraham ya sama zaman sekarang itu nggak sama. Peninggalan-peninggalan masa lalu membuktikan bahwa setiap bangsa Tuhannya beda. Ya kan? Orang Arab Tuhannya beda, orang Filistin Tuhannya beda, orang Mesir Tuhannya beda. Tuhannya orang Mesir itu namanya Amun-Ra. Ya kan? Tuhannya orang Jepang nanti beda lagi. Tuhannya orang Persia beda lagi, namanya Ahura Mazda. Beda-beda, memang Tuhannya nggak sama. Gitu loh. Orang Arab juga beda lagi Tuhannya. Ada Latta, Uzza, Mana, beda. Orang Yunani nanti beda lagi. Gitu loh. Makanya mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu loh. Coba tanya orang-orang di India. Ya, yang mereka menyembah ini dan segala macam. Beda Tuhannya, mereka nggak kenal itu. Hukum dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi makanya begini intinya Ustadz. Intinya Tuhan itu memilih bangsa Israel supaya dari bangsa Israel itu datang keselamatan. Nah sudah datang terang yang menyinari dunia itu sudah datang, yaitu Yesus. Nah sekarang ada matahari lain ini dari Arab datangnya, namanya Muhammad, yang kalian promosikan itu. Iya, kalian mempromosikan, mohon maaf, orang yang meninggal kalian promosikan. Kalian mempromosikan supaya orang ikut orang meninggal di kuburan. Padahal terang yang sejati adalah Yesus. Jadi kekristenan itu bukan memberitakan orang mati, tapi memberitakan firman yang hidup, yang bahkan mengalahkan kematian. Kalian sebaliknya, kalian memberitakan orang mati di kuburan. Nah makanya saya menjawab, ketika menjawab dilapor polisi. Kan repot kayak begini Ustadz. Lagian Ustadz, masalah mengenai kitabnya datang memberi ini, memberi itu, penjelasan dan segala macam. Ustadz, apa susahnya sih bagi Allah ngasih tahu siapa yang disalib? Bagaimana mungkin kitab yang jelas memberi penjelasan bilang Yesus tidak disalib, ketika ditanya siapa yang disalib bingung gimana nih? Itu kan ibarat gini, membantah siapa presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan. Loh, kalau bukan harus ada jawabannya Pak Ustadz. Kalau Yesus tidak disalib, diserupakan, terus yang disalib siapa? Namanya siapa? Yang diserupakan ini siapa? Ini tokoh fiktif atau apa yang diserupakan ini? Apa anaknya nggak nyari, emaknya nggak nyari, istrinya nggak nyari? Ini tuh aduh gimana? Silakan Ustaz. Berat ini teman-teman. Yang kedua. Mana ini yang muncul? Tahu dia. Jawab. Ya. Oke. Ya mungkin ini putaran terakhir ya. Saya pindah tempat karena untuk ngecas juga. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kemudian Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib? Itulah Mas Edis. Masa Anda puluhan tahun katanya membaca Al-Quran, ternyata masalah sepele seperti ini Anda gak tahu gitu loh. Nah, ingat Mas Edis, Al-Quran itu bukan kitab yang mau menjelaskan sejarah secara detail. Bukan. Al-Quran itu tidak kemudian menjelaskan siapa yang disalib. Tidak. Al-Quran sudah menjawab itu Mas Edis, apa yang Anda tanyakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Jadi tujuan Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu bukan untuk menjelaskan siapa yang disalib, bukan menjelaskan untuk apa disalib, tetapi menjelaskan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Tidak ada kepentingan kemudian Al-Quran menjelaskan siapa yang disalib. Toh ternyata di dalam Bible indikasi perbedaan itu ada Mas Edis. Dan Al-Quran membenarkan itu.
bahwa perbedaan siapa yang disalib itu ada. Itu tujuan Al-Quran, bukan kitab sejarah. Gitu loh, itu perbedaannya. Kedua, Mas Edis tidak menjawab ketika Pak Dosma melaporkan 4 apologet, salah satunya bukan. Apakah kita diam saja, Mas Edis? Ketika Dosma melaporkan 4 orang dari kita, apakah kita diam saja? Ya enggak lah, rugi kalau kita diam. Karena kita punya hak yang sama. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, Mas Edis, kita diberikan hak yang sama menerangkan keyakinan masing-masing. Ingat, kita diberikan hak yang sama mengajarkan ajaran masing-masing. Tapi kemudian ketika di dalam pasal KUHP nomor 153A atau 156A, pasal KUHP-nya mengatakan ketika kemudian ada narasi yang mengotori, menghina, merendahkan agama lain, maka itu namanya delik pada penistaan agama. Siapapun boleh dilaporkan. Nah, Pak Dosma melaporkan orang yang dianggap melanggar itu. Ya kita laporkan juga lah. Apakah kemudian Sofiatul di penjara sampai sekarang? Tidak. Apakah Ki Ahmad di penjara? Tidak. Apakah Metatron di penjara? Tidak. Padahal hinaannya sudah melampaui batas. Gitu loh. Kok ada Dosma yang melaporkan? Itu kesempatan bagi kita. Loh, kok ada umat Kristen? Ternyata apologet lain diam. Ketika Pak Dosma melaporkan, ya kita harus bergerak lah. Masa kita diam saja? Toh banyak yang sebelum Bang Zuma hinaannya sudah melampaui batas. Gitu loh. Jadi penjelasan dari Mas Edis ini mengenai bahwa Tuhan orang berbeda-beda, ya, Tuhan orang berbeda-beda. Yang saya bahas, makanya diteliti kalau saya ngomong, Mas Edis. Yang saya bahas itu antara Ishak dan Ismail. Kenapa kemudian Anda itu seolah-olah tidak setuju kepada Nabi Ismail, lalu mengindikasikan bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu berbeda Tuhan? Padahal mereka sama-sama anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari mana? Dari Irak. Berarti keselamatan orang Kristen dari Irak, bukan dari Bani Israel. Dia selamat datang di kebenaran, saudara. Ya. Berarti keselamatannya dari Irak dong. Nabi Ibrahim dari Irak loh. Yang dipuji-puji di dalam perjanjian lama berkali-kali bahwa yang memberkati Abraham berarti dia akan diberkati oleh Tuhan. Yang menghina melaknat Abraham akan dilaknat oleh Tuhan. Dari mana dia? Dari Irak. Bukan Bani Israel. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Abraham, Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Kan begitu. Jangan kemudian Mas Edis, kalau semuanya Anda tidak akan bisa menjawab kalau Al-Quran ternyata pernah mengagungkan Bani Israel. Jawabannya sudah ada. Sudah dulu ditulis oleh para ulama. Kenapa? Karena Bani Israel hidup di tanah yang didatangi banyak para rasul. Ingat, qad khalat min qablihir rusul, sebelum datangnya Nabi Muhammad, tanah Palestina, tanah Syam itu banyak didatangi para rasul. Karena para rasul mereka dimuliakan oleh Allah. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimuliakan karena dia adalah utusan Allah. Kok mengabarkan orang yang mati? Rasul itu utusan Allah. Dia manusia biasa, wajar dia mati. Tapi kalau ada Tuhan yang mati, itu yang kita heran. Hari kematian Tuhan itu ada di dalam kitab Anda. Kalau ada Tuhan yang mati kita heran. Kalau ada Rasul mati sudah biasa. Gitu loh. Baik, gimana Pak Ustadz? Apakah masih ada lanjut putaran? Oke, kita selesai dulu, udah apa-apa. Lanjut besok lagi. Oke, lanjut besok lagi Ustadz.